Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya Endah Puji Astuti akan menyampaikan materi perkuliahan mengenai etika bisnis. Langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bisnis. Dalam konteks sederhana, bisnis adalah kesibukan dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan kepada seseorang. Dalam konteks entitas, bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh yang namanya keuntungan. Atau bisa kita simpulkan bahwa bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan individu ataupun organisasi yang menciptakan barang ataupun jasa untuk memperoleh yang namanya keuntungan atau untuk memperoleh yang namanya laba. Aspek pokok bisnis, apabila dilihat dari 3 sudut pandang, dari sudut pandang ekonomis, bisnis adalah kegiatan ekonomis, di mana yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk memperoleh yang namanya keuntungan. Nah, karena tujuannya adalah mencari keuntungan, oleh karena itu disebut dengan menjadi kegiatan yang ekonomis. Kemudian yang kedua, dari sudut pandang moral, di dalam bisnis itu harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Ya, jadi di dalam melakukan suatu bisnis, mengejar keuntungan itu merupakan hal yang sangat wajar asal tidak merugikan pihak lain atau tidak membuat masalah dengan pihak lain. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Kalau dari sudut pandang hukum, kegiatan bisnis terikat dengan yang namanya hukum. Ya. Dalam setiap kegiatan bisnis ada aturan tertulis ataupun aturan yang tidak tertulis yang disebut dengan yang namanya etika bisnis. Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh oleh perusahaan yang menerapkan etika bisnis. Yang pertama adalah menciptakan kepercayaan konsumen. Yang kedua, image perusahaan yang baik di mata konsumen. Ya, jadi perusahaan yang menerapkan etika bisnis seharusnya akan memperoleh citra yang baik atau memiliki citra yang baik dan membuat pelanggan terus bertambah. Dengan cara ini perusahaan dapat berkembang dan mencapai target dengan baik ataupun sesuai dengan target perusahaan. Yang kedua, yang berikutnya yaitu menjunjung tinggi nilai moral. Jadi manfaat penerapan etika bisnis selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai moral. Nilai moral ini selalu berkaitan dengan etika bisnis, bahkan memberikan efek kepada perilaku dan moral karyawan di dalam perusahaan. Nilai ini sendiri yang membuat perusahaan akan menjadi unggul. Manfaat penerapan etika bisnis yang berikutnya adalah menghasilkan profit yang maksimal bagi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan membuat pelanggan percaya dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Hal ini terjadi karena pelanggan telah menaruh kepercayaan penuh terhadap perusahaan atau terhadap pelaku bisnis tersebut. Ada beberapa prinsip etika bisnis yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis. Prinsip etika bisnis yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis yang pertama adalah prinsip saling memberikan keuntungan, prinsip kejujuran, terus kemudian prinsip integritas moral dan prinsip keadilan. Di dalam melakukan bisnis, ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis, yaitu tanggung jawab secara internal maupun tanggung jawab secara eksternal. Etika dan tanggung jawab secara internal adalah tanggung jawab terhadap karyawan dan serikat karyawan. Kemudian etika bisnis dan tanggung jawab secara eksternal, yaitu yang pertama adalah etika dan tanggung jawab kepada penyelenggara negara, etika dan tanggung jawab kepada pemasok, etika dan tanggung jawab kepada pemegang saham, etika dan tanggung jawab kepada mitra kerja,
etika dan tanggung jawab kepada lembaga keuangan dan perbankan. Faktor yang dapat menciptakan etika bisnis antara lain adalah pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, menciptakan persaingan sehat, menerapkan pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati. Faktor-faktor inilah yang dapat menciptakan etika bisnis. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kepada kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.